3 stasiun di sini, ya. Ini contoh sebetulnya, ya. Contoh supaya orang tuh belajar dari sini. Ini pertama-tama, kita buka ini. Ini namanya network property. Network property itu judulnya, ya. Di sini ada net 2, 3, 4, 5, 6 sampai 50 net. Artinya apa? Artinya kita bisa buka sampai 50 jaringan. Kalau proyek itu 50 proyek lah. Ini proyek kereta api, proyek Telkomsel, tulis Telkomsel, proyek apa Indosat. Beda-beda jaringan, ya. Jadi ini adalah network property untuk kita menamai jaringannya, net jaringan. Di sini kebetulan net nomor 1 dikasih nama base. Nama jaringannya namanya base. Kebetulan untuk jaringan radio 2 meteran, ya. Setelah ini saya dikasih nama. Kalau misalnya nomor 2 mau kasih nama di sini, ya. Oke. Ada kan kasih nama apa aja, terserah. Sekarang kembali ke base. Kemudian frekuensi minimum maksimumnya berapa? Ini range frekuensinya kita pakai range-nya. Kalau di microwave kita mulai dari 1700 misalkan sampai 1900 seperti kita bikin frekuensi planning, ya. Itu ada beberapa kanal frekuensi, ya. Jadi dari minimum ke maksimum akan di trace sama dia. Kemudian setelah itu yang lain-lainnya biarkan default saja, ya. Untuk sementara default aja, tapi kalau kamu nanti udah mau ingin tahu efeknya, silakan dicoba, ya. Sambil baca-baca kenapa defaultnya sekian, ya, untuk detailnya. Sekarang ini kita defaultkan aja yang lain, biarkan yang lain. Setelah selesai, kecuali ini kita masukkan frekuensinya. Ini kebetulan di 144 sampai 146 MHz, ya. Masukkan frekuensi minimum sama stop frekuensi kayak di sweep. Kemudian setelah itu masuk ke parameter di network property itu. Yang pertama adalah list networknya, kedua parameternya apa. Tadi udah parameter, ya. Sekarang topologi parameter udah dari topologinya ini biasanya kalau komunikasi radio itu untuk voice, tapi kalau mau data silakan cek di bawah. Nah sekarang untuk voice, ya. Data pun diklik di sini, dicek juga, ya. Jadi voice dan untuk voice di sini, kalau data yang bawahnya, sekarang untuk voice saja. Lalu visible itu artinya bisa dilihat, kelihatan lokasinya, ya, atau stationnya. Setelah itu kemudian membership. Dalam membership untuk network base ini, ya, itu membernya siapa? Pengguna dari jaringan itu siapa? Kalau jaringan itu namanya microwave, kan ada kamu kan sini, bukan ya? Misalkan judul netnya adalah, kita sepakat aja judul netnya maunya apa? Misalkan microwave network PTKA, misalkan jaringan microwave kereta api. Oke, sepakat itu namanya. Microwave Network PT KAI, Kereta Api Indo. Udah, itu namanya buat semua. Jadi gampang nantinya kalau kita nggak punya. Nah, udah begitu, anggotanya siapa? Anggota itu maksudnya stasiunnya, bukan anggota orangnya, bukan di sini namanya minjai di mesin, bukan. Tapi nama stasiun. Misalkan nama stasiunnya nomor 4, nama stasiunnya apa? Ini belum dimasukin, ya. Namanya coba belum ada namanya, nanti pasti ada namanya, ya. Pokoknya nomor 4 itu apa, nanti dimasukin dan seterusnya. Nah sekarang yang ada aja, misalkan untuk yang base itu komen itu artinya dia yang paling utama, ya. Bisa komen, bisa apa lagi di sini, bisa subordinat, bisa broadcast. Subordinat itu adalah anak buahnya lah. Kalau base station itu kan ada anak-anaknya kan. Ini subordinat, ini namanya yang base-nya namanya command. Lalu yang lainnya rebroadcast itu repeater, ya. Oke. Udah, ini udah membershipnya ini. Lalu sistemnya adalah antena headnya, sistemnya bukan 8 meter. Other bisa dimasukin kalau mau. Misalkan enggak, sementara ini ya udah gitu aja dulu. Nah, okein.
Kemudian setelah itu sistem. Sistem ini kita milih yang ada sistem dari VChap atau UEF aja, kita UEF aja ya sistemnya. Kemudian nama sistemnya boleh ini berbeda. Apa? Microwave misalkan ya. Ini mah bukan microwave. Ini mah VHF ya. VHF atau radio transceiver boleh. FM ya udah jelas namanya yang tadi aja ya. WF aja biar cepet. HF kan segera nama. Kemudian transmit power yang penting-penting ini. Dia pancarnya di sini 10 watt ya. Kamu boleh masukin yang wattnya atau dBm-nya. Kalau misalkan makro biasanya dBm kan 30 dBm dimasukin pasti itu 1 watt. Kalau itu 1 watt 30 dBm sama aja. Ini dalam watt, dalam dBm. Misalkan masukin. Lalu level threshold, misalkan level thresholdnya adalah di sini berapa sih? Minus 187. Lalu itu. Nggak valid kalau merah. Minus, coba aja dulu. Biasanya nggak valid. Minus 114 misalkan. Udah itu. Oke, antenanya apa? Kalau untuk yang base itu biasanya antenanya apa? Base agar supaya bisa mencakup semua. Jenis antenanya apa? Jenis itu antena omnidirectional, ada Yagi, ada corner, ada apa? Kalau biasanya omni biasanya kan base. Ada ke semua. Itu udah ada. Kalau bukan omni boleh pilih apa? Ada pilihannya radio, corner, dipole, elite, Yagi. Kita pakai omni karena base station. Kemudian apa lagi? Antena gainnya karena omni itu biasanya kecil gain. 5 dB itu gede, biasanya cuma 2 dB lah. Ini juga udah bagus ya. Misalkan 2 dB. Oke, nanti buat. Kemudian antena gain dan dB ya. Seterusnya ya. Ada loss, nggak ada apa lagi. Antena headnya 2 meter. Asal 2 meter, misalkan kalau untuk yang base tinggi ya. Misalkan 50 meter. Udah oke aja. Oke. Nah, yang lainnya sama. Sehingga akan dimunculkan 3 lokasi dari sini. Munculnya misalkan apa? Kita pilih unit HH misalnya. Oke. Ada di sini kan dan seterusnya ya. Nah, untuk memunculkan peta, kamu klik yang ini. Yang gambar dunia klik, muncul di sini asalkan kita sudah masukkan ini latitude, longitude-nya ya. Nih, enter. Ini kan, ini latitude, longitude. Oke. Kita masukkan berdasarkan tugas ya. Ini waktu kita ngeklik ini. Yang bulat ini, yang gambar dunia ya. Kita masukkan latitude. Jangan lupa kita pada posisi di sini bukan not tapi apa? Short. Di sini is, short is. Jangan lupa ya. Sebabnya kalau dimasukin itu nggak kebaca sama dia, bingung. Jadi peta yang kita punya, yang kita berikan itu untuk short dan is. Bisa ganti is, short ini ganti otomatis cuma 2 kemungkinan. Ini north, ini west. Oke, misalkan ya, semua udah oke. Udah, yang lain juga sama. Udah gitu, baru kita ekstrak petanya. Waktu kita ekstrak akan keluar muncul petanya kayak begini. Yang udah disimpan udah lama. Nanti kalau gambar kayak begini bisa diatur dari sini tadi. Masih loading ya. Masih belum komplit. Karena petanya lumayan gede sih, totalnya 1,2 giga nih.
Udah ya. Nah, ya udah, nanti aja kita lihat. Nah, sekarang kita ke ini kok nggak ada gambar ininya ya, menunya ya? Bukan ini, untuk simulasinya. Oh, ini mah dari internet. Nah, ini kalau di internet lama tuh, ya ada 1% kan di bawahnya proses. Jadi untuk peta jangan di internet, jadi peta akan berikan. Ini kita copyin, berikan ya. Nih, udah selesai. Ya, sudah selesai nih. Dia download. Tanggal tuh download atau dari peta sini. Kalau peta sini udah disimpan sebetulnya. Jadi nggak perlu dinyalakan internetnya. Jadi offline aja. Setelah itu kemudian kita kalau mau panggil tinggal ini aja. Nih, misalkan mobile, klikin aja, pasti akan muncul di situ. Ya, ini muncul semua. Oke? Nanti setelah kamu juga muncul itu. Tinggal kita simulasi. Simulasinya ini nih gambarnya. Yang mana sih? Yang ini nih, yang gambar 2 menara antena, lalu ada apa? Ada tanda visualnya. Pokoknya ini aja. Nih, ya, ini nih. Ini untuk base station ke arah mobile. Base station ke arah mobile. Kamu pilih ini. Saya pilih B. Kemana? Simulasinya ke arah mobile. Ya seperti ini. Ya. Lalu apa yang kita pahami di sini? Pertama kita lihat permukaan tanahnya semua berwarna hijau. Itu menunjukkan nggak ada masalah, bagus. Ya. Kemudian plasmanya warnanya putih. Beberapa gini itu artinya beberapa plasma yang semakin dekat permukaan namanya plasma yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, oke. Nah kita lihat yang pertama aja. Yang pertama ini menyentuh permukaan bumi, tapi masih belum menimbulkan obstruksi. Karena ini adalah untuk radio VHF yang bekerja di band VHF 140 MHz. Jadi nggak begitu berpengaruh meskipun terjadi obstacle. Di sana ada obstruksi, loss, namun secara keseluruhan masih bisa ditolerir, artinya masih jalan, nggak menyebabkan out, ya. Jadi kalau kita bikin radio VHF, nggak perlu kita betul-betul loss. Meskipun ada obstacle di jalannya, di tengahnya, itu menimbulkan loss selama, nih kata kuncinya, selama hasil perhitungan loss totalnya dan menimbulkan signal yang cukup kuat di penerimaan, ini berapa? Prinsip signalnya adalah minus 50,2 dBm, masih bagus. Sebabnya masih di atas minus 80-an, masih bagus, masih terima dengan baik. Ya. Nah kalau di sini semuanya hijau, berarti bagus nih hasil simulasinya. Lalu apa lagi yang penting di sini? Pertama level terimanya S level ada minus 353, berapa nih? 53,5 mikron. Dalam dBm dalam minus 50,2 dBm. Dalam dBm ya. Lalu pad marginnya yang mana? Yang ini. RS relatifnya adalah berapa nih? 63,8 dB itu adalah pad margin. Udah di atas 40 dB, bagus. Ya. Untuk ketinggian, saudara bisa main di sini nih. Ini bisa diturunin, misalkan ya. Diturunin, ya kelihatan kan? Diturunin. Ini bisa dinaikin, boleh, terserah, tergantung keperluan. Pokoknya hasilnya mesti baik. Yang kita lihat apa hasilnya? Pertama pad margin mesti di atas 40 dB. Levelnya untuk makro mesti lebih kuat dari minus 55 dBm. Itu kunci ya, kuncinya. Udah ya. Nah katana udah oke nih. Baru selanjutnya kita bisa lihat dari menu ini. Pertama adalah view-nya. Kalau saya bolak balik, bisa dari sana ke sini, dari sini ke sana. Ya. Sama saja kan, makanya tugas kamu kan diminta one way saja. Gak perlu two way. Kalau one way kan ini one way, two way-nya adalah yang satu lagi ini. Ya, kerjanya kan sama aja, cuma dibalik bentuknya aja kan, diputar aja. Ya. Makanya hanya satu jalan aja. Dari timur dari barat ke timur. Setelah itu kemudian pilihnya adalah ini.
Ini bisa kita lihat, ini adalah detailnya, hasil perhitungannya adalah ini. Bisa kamu lihat di sini, simpulkan seperti apa hasil simulasi kita ya. Apakah ujung-ujungnya kan visible atau enggak? Kalau nggak visible, pen marginnya jelek, levelnya di situ terbaca merah ya. Ininya apa namanya? Ininya nih lihat. Ininya range-nya nih. Ini range-nya hijau semua. Ini artinya apa? Dari pemancar ke penerima satu W aja ya. Itu semuanya hijau. Artinya apa? Semua parameter bagus. Kalau ininya merah semua gagal. Kalau merahnya sebagian nggak apa-apa, asal ujungnya hijau. Ya, kalau di sini nih, di sini merah, beberapa merah, karena memang di situ bermasalah. Tapi di ujung penerima itu hijau, artinya apa? Artinya nggak masalahnya di ujung penerimanya, nggak apa-apa, ya. Lalu ini, ya. Lalu apa lagi ya? Tadi itu view ya. View kita bisa melihat, misalkan bagaimana bentuknya nih. Ini viewnya. Jadi ini adalah mobil, stasiun mobilnya. Kita kan lawan base station lawan mobil kan. Ini mobilnya yang ditunjukkan sama titik itu. Ini kelihatan nggak nih? Ini mobilnya. Kita lihat dari sini. Lihat dari sini nih. Nah, kalau ini kelihatan artinya apa? Kan kelihatan. Kalau ini nggak ada, itu artinya nggak loh. Kalau nggak ada barang ini nih, oh mana mobilnya kok nggak ada? Itu namanya terhapus. Ini bisa dilihat berbagai sudut. Udah itu aja sebetulnya. Apalagi ya? Misalkan kalau mau, saudara tinggal mainkan ini. Misalkan mau patternnya dan sebagainya, mainkan aja lah sendiri. Ya. Tapi yang penting bagi saya adalah hasil simulasi ini untuk berbagai kondisi K. Oke. Kemudian view-nya boleh tambahan, tapi kesimpulannya seperti view untuk targetnya ini nih. Ini misalkan ini distribusinya lihat nih. Semuanya hijau nih. Ini artinya bagus nih kita. Tapi kalau di sini ada merahnya sebagian, berarti masih ada masalah. Ya, mungkin kurang tinggi antenanya, mungkin luasan terlalu besar. Gitu. Nah itulah. Dari hasilnya jangan kamu hanya minta oh ini berubah di minusnya enggak. Berubah kenapa berubah? Itu yang paling penting. Ya. Gambarnya ada, penjelasannya. Kira-kira bisa ngerjain nggak hal seperti ini? Bisa nggak? Nah tentang laporan saya berikan nanti panduan. Jadi ikutin aja format dari saya. Kenapa? Supaya seragam, nggak terarah. Ya. Kalau nggak begitu kan masing-masing